Ibu mertua memberikan masing-masing sebuah villa seharga 6 miliar rupiah kepada menantu sulung dan menantu bungsunya, sementara saya tidak mendapatkan apa-apa. Suami saya langsung memutuskan untuk menghentikan tunjangan biaya rumah sakit sebesar 100 juta rupiah per bulan untuk ibunya. Semua orang pucat pasi. Nama saya Rina. Tahun ini usia saya 38 tahun. Bersama suami saya, Danu, kami mengelola sebuah perusahaan distributor suku cadang mobil. Orang luar sering berkata bahwa kami beruntung. Bisnis stabil, rumah layak, dan pendapatan tergolong mapan. Tapi hanya saya yang tahu, di balik kehidupan yang tampak sempurna itu, ada hari-hari panjang penuh tekanan dan tanggung jawab yang hampir tidak ada orang lain yang mau menanggungnya. Pagi itu, saya sedang duduk di kantor di gudang kami. Di luar, para pekerja sedang membongkar peti-peti suku cadang yang baru tiba. Suara forklift dan panggilan antar pekerja sudah menjadi pemandangan biasa. Di meja saya, tumpukan laporan penjualan akhir bulan masih belum selesai saya periksa ketika ponsel tiba-tiba bergetar. Saya melihat ke layar, sebuah pesan dari rumah sakit muncul. Tagihan perawatan bulan ini untuk pasien atas nama Ibu Laras, total biaya yang perlu dilunasi sebesar 100 ribu rupiah. Saya menatap deretan angka yang sudah akrab itu dengan hati yang berat. 100 juta rupiah. Itulah jumlah yang hampir setiap bulan kami transfer selama 5 tahun terakhir. Ibu mertua saya, Bu Laras, menderita kelainan pembekuan darah. Penyakitnya tidak sampai membuatnya terbaring tak berdaya, tapi memerlukan pemantauan rutin, obat-obatan mahal, dan pemeriksaan berkala. Awalnya saya tidak pernah perhitungan. Saya pikir, beliau adalah ibu dari suami saya. Kami mampu, jadi merawatnya adalah hal yang semestinya. Namun, seiring waktu, segalanya perlahan berubah. Dari kamar perawatan biasa, beliau bersikeras pindah ke pavilion VIP. Dari perawat umum, beliau meminta perawat pribadi. Dari menu makanan rumah sakit, beliau beralih ke paket nutrisi premium dengan berbagai bahan impor. Biaya rumah sakit terus membengkak dari tahun ke tahun. Yang paling membuat saya sedih bukanlah uangnya, melainkan kenyataan bahwa sebanyak apapun yang kami keluarkan, di mata beliau semua itu hanyalah kewajaran. Saya masih ingat, pernah suatu tengah malam beliau menelepon hanya karena susu impornya terlambat diantar. Di lain waktu, beliau memarahi saya hampir 1 jam karena buah yang saya kirimkan bukan jenis yang beliau suka. Selama 5 tahun itu, saya belum pernah mendengar satu kata terima kasih pun, tapi saya tetap bersabar. Saya selalu berkata pada diri sendiri, orang yang sakit-sakitan suasana hatinya memang tidak menentu. Tepat saat itu, ponsel berdering lagi. Kali ini panggilan dari Bu Laras. Saya menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Suara yang sudah akrab langsung terdengar, dengan nada ketus dan memerintah seperti biasa. Rina? Kenapa sampai sekarang belum transfer? Rumah sakit sudah menelepon ibu dari tadi. Kalian bisnis besar, masa urusan transfer saja harus diingatkan? Saya diam. Beliau melanjutkan, suaranya terdengar kesal. Cepat, jangan buat ibu malu di depan orang-orang. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin saya akan buru-buru membuka aplikasi mobile banking. Tapi hari ini berbeda, saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya diam-diam menoleh pada pria yang duduk di hadapanku. Dia adalah Danu, suamiku. Ia duduk di kursi dekat jendela. Ponselnya sudah menyala sejak tadi tapi tidak ia sentuh. Wajahnya sedingin es, hampir tidak bicara sepatah kata pun sejak pagi. Saya tahu kenapa. Karena tadi malam adalah acara makan malam keluarga yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan. Saya mengangkat telepon dan berkata pelan, "Iya, Bu. Tunggu sebentar." Setelah itu, saya mematikan loudspeaker dan menatap suamiku. Danu mengangkat kepala, tatapannya membuatku sedikit terkejut. Biasanya ia orang yang sangat sabar. Sekeras apapun ibunya bersikap tidak adil, ia selalu memilih untuk diam. Tapi tidak hari ini. Tangannya menggenggam ponsel begitu erat, hingga urat-uratnya menonjol. Lalu ia bicara, kata demi kata, dengan jelas dan tegas. Mulai bulan ini, aku tidak akan menanggung biaya rumah sakit ibu lagi. Saya tertegun. Meskipun saya sendiri merasa sakit hati setelah kejadian semalam,
Mendengar kalimat itu keluar dari mulut Danu tetap saja mengejutkan. Mas serius? Danu mengangguk tanpa ragu. Aku serius. Saya duduk tegak. Mas sudah pikirkan baik-baik? Danu tertawa sinis, tawa yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sudah kupikirkan selama 5 tahun ini. Ia menatap lurus ke mataku. Mereka yang menerima villa seharga 6 miliar. Merekalah yang seharusnya menanggung biaya pengobatan ibu. Mulai sekarang, siapa yang menikmati aset ibu, dialah yang bertanggung jawab. Belum sempat saya berkata apa-apa, telepon berdering lagi, kali ini dari rumah sakit. Resepsionis dengan sopan memberitahu, Ibu Rina, jika hari ini pembayaran belum diselesaikan, sesuai prosedur pasien akan dipindahkan dari pavilion VIP, jantungku berdebar kencang. Selama 5 tahun, hal ini tidak pernah terjadi, tapi Danu tetap tenang. Ia mengambil ponselnya dan membuka grup WhatsApp keluarga. Di sana ada Bularas, kakak sulungnya Budi, istrinya Santi, adik bungsunya Gilang, istrinya Wulan, dan beberapa kerabat dekat. Saya melihat jemarinya perlahan mengetik, tidak cepat, tidak lambat, tapi penuh ketegasan. Lalu ia menekan tombol kirim. Mulai hari ini, kami berhenti menanggung biaya 100 juta per bulan untuk ibu. Kakak dan adik sudah menerima bagian aset dari ibu. Silakan bersiap untuk menerima tanggung jawab juga. Pesan itu terkirim tidak sampai 10 detik, ponsel Danu langsung berdering tanpa henti. 1 panggilan, 2 panggilan, 5 panggilan. Nama-nama yang muncul silih berganti. Ibu, Kak Budi, Santi, Gilang, Tante Ratih. Tapi Danu hanya menatap layar, lalu dengan tenang membalikkan ponselnya di atas meja. Tidak diangkat, tidak dibalas, tidak dijelaskan. Sementara saya duduk di sana menatap suamiku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa sebuah badai besar akan segera datang. Dan kali ini, mungkin tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Untuk memahami mengapa Danu mengirim pesan setegas itu, kita harus kembali ke acara makan malam semalam. Malam yang ketika saya mengingatnya kembali, dada saya masih terasa sesak seolah baru menelan batu es. Sore itu, Bularas menelepon Danu, mengatakan bahwa setelah pemeriksaan kesehatan, badannya terasa lebih lemah. Beliau ingin seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam. Suaranya terdengar sangat pelan dan lelah. Ibu sudah tua, penyakit ini tidak bisa ditebak. Ada beberapa urusan aset yang ingin ibu selesaikan biar hati tenang. Mendengar kata kesehatan, Danu langsung membatalkan rapat dengan pemasok. Sementara saya buru-buru menyiapkan obat, rekam medis, beberapa kotak bubur nutrisi, dan bahan makanan khusus untuk penderita kelainan darah. Kami tiba di rumahnya paling awal. Rumah 3 lantai di sebuah komplek yang tenang itu sudah terang benderang. Begitu masuk, saya melihat Bularas duduk di kursi kayu besar, bahunya disampirkan selendang sutra, wajahnya dirias tipis, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja mengeluh lemah di telepon. Di atas meja, sudah ada sebuah map biru yang dijepit rapi. Melihatnya, hati saya langsung merasa tidak enak, tapi saya tetap berusaha bersikap normal. Saya meletakkan kantong obat di meja. Bu, ini obat yang harus diminum setelah makan. Rina juga bawa bubur dan bahan makanan khusus untuk ibu, yang tidak akan mempengaruhi kondisi darah ibu. Bularas hanya melirik sekilas dan bergumam. Beliau tidak bertanya apakah kami lelah di jalan, tidak juga bertanya bagaimana kabar perusahaan. Seolah-olah, semua kerepotan kami untuknya sudah menjadi hal yang wajar. Tak lama kemudian, Kak Budi dan istrinya, Santi, tiba. Santi mengenakan gaun sutra berwarna merah anggur, lehernya dihiasi kalung emas yang berkilauan, senyumnya begitu manis. Orang yang tidak tahu ceritanya pasti akan mengira ia wanita yang sangat baik hati. Begitu masuk, ia langsung menghampiri Bularas. Ya ampun Bu, kok kurusan? Santi lihatnya jadi sedih. Saya yang berdiri di sampingnya mendengar itu dengan hati dingin. Selama berbulan-bulan ini, yang setiap hari menelepon rumah sakit menanyakan kondisi Bularas adalah saya, yang mentransfer uang obat adalah Danu. Sementara Santi, bahkan saat ibu mertuanya masuk rumah sakit, kadang hanya mengirim satu pesan singkat.
Lagi sibuk, titip ibu, ya. Kurang dari 10 menit kemudian, adik bungsu Gilang dan istrinya, Wulan, juga datang. Wulan mengenakan gaun berwarna krem, riasannya tipis, tangannya membawa sebuket bunga besar. Sambil memberikan bunga itu pada Bularas, ia berkata dengan suara lembut, "Ibu harus sehat, ya, biar nanti bisa menggendong cucu bungsu ibu." Kalimat itu membuat Bularas tersenyum lebar. Beliau menepuk-nepuk tangan Wulan dengan tatapan lembut yang jarang sekali saya dapatkan. "Iya, ibu juga berharap begitu, biar rumah ini ramai." Makan malam dimulai dengan suasana yang seolah-olah hangat, tapi sebenarnya setiap kalimat penuh dengan sindiran. Tante Ratih, sepupu Bularas, dan Om Iwan juga hadir. Mereka berdua terkenal suka memanas-manasi suasana. Tante Ratih sambil mengambil ikan, melirik ke arah kami. "Keluarga Danu sekarang paling sukses di antara kita semua. Bisnis suku cadang mobil, uangnya mengalir terus. Ibu tidak perlu khawatir lagi. Orang yang punya uang lebih ya harus lebih banyak berkorban, jangan semua berkah diambil sendiri." Om Iwan langsung menimpali. "Betul itu. Harta dibagi untuk yang lebih membutuhkan baru adil. Danu dan Rina kan pintar cari uang, bisa mandiri. Kakak sulungnya harus menjaga nama baik keluarga. Adik bungsunya masih harus memikirkan keturunan." Saya mendengar setiap kata itu dengan tangan terkepal di bawah meja. Danu yang duduk di sampingku diam, tapi saya bisa merasakan napasnya menjadi lebih berat. Di tengah makan, Bularas meletakkan sendoknya. Seluruh meja langsung hening. Beliau menarik map biru itu ke hadapannya. "Hari ini ibu kumpulkan kalian untuk membicarakan ini, ibu sakit-sakitan, tidak tahu nanti bagaimana. Aset yang ada mau ibu bagi sekarang biar nanti tidak ada yang bertengkar." Selesai berkata, beliau membuka map itu dan mengeluarkan 2 set dokumen. Beliau menatap Santi lebih dulu. "Villa yang di puncak, ibu berikan untuk Budi dan Santi. Nilainya sekitar 6 miliar. Santi menantu sulung, selama ini sudah berjasa menjaga nama baik keluarga, nanti juga yang akan mengurus tradisi leluhur." Santi menutup mulutnya, pura-pura terkejut. "Bu, kenapa dikasih sebanyak ini?" Santi jadi tidak enak. Tapi sambil berkata begitu, tangannya dengan cepat menarik dokumen itu ke dekatnya, matanya berbinar. Lalu Bularas menoleh pada Wulan. "Villa yang satu lagi di Sentul, ibu berikan untuk Gilang dan Wulan, nilainya juga sekitar 6 miliar. Wulan masih muda. Nanti melahirkan cucu untuk keluarga ini, biar punya tempat tinggal yang luas." Mata Wulan langsung memerah, suaranya tercekat. "Terima kasih banyak, Bu." Tapi Wulan takut Mbak Rina sedih. Karena Wulan tahu Mbak juga menantu di sini. Seluruh meja hening sejenak. Bularas perlahan menoleh padaku. Tatapannya begitu tenang hingga terasa dingin. "Untuk Rina, tidak perlu. Kalian berdua bisnisnya lancar. Uang masuk seperti air. Dikasih lagi nanti jadi serakah. Lagi pula kalian sudah punya rumah dan mobil. Tidak kekurangan apa-apa." Saya duduk membeku. Bukan karena iri pada 2 villa itu, tapi karena kalimatnya membuatku sadar, di matanya, semua pengorbanan kami selama bertahun-tahun ini tidak ada nilainya sama sekali. Belum sempat saya bicara, di sampingku Danu meletakkan cangkir tehnya dengan keras. Suara benturan itu memecah kepura-puraan di ruangan itu. Suara cangkir teh yang diletakkan Danu dengan keras membuat semua orang terdiam sejenak. Tapi Bularas hanya melirik putranya sekilas, lalu dengan cepat kembali bersikap seolah semua yang baru saja ia katakan adalah hal yang wajar. Beliau menutup map, mendorong 2 set dokumen ke arah Santi dan Wulan, barulah setelah itu ia menatap seluruh keluarga. "Urusan rumah sudah ibu bagi dengan jelas. Menantu sulung menjaga tradisi, menantu bungsu mengurus masa depan dan keturunan. Untuk urusan perawatan ibu nanti, ibu juga sudah memikirkannya." Mendengar itu, firasat burukku semakin menjadi nyata. Danu yang duduk di sampingku, tangannya di atas lutut, buku-buku jarinya sudah memutih. Ia masih belum bicara, mungkin ia juga sedang menunggu, sejauh mana lagi ibunya bisa berkata hal yang keterlaluan. Bularas menatap kami berdua, suaranya tetap tenang dan dingin. "Selama ini,
Biaya rumah sakit ibu selalu ditanggung oleh Danu dan Rina. Kedepannya juga akan tetap seperti itu. Budi sebagai anak sulung harus mengurus urusan leluhur dan hubungan kekerabatan. Gilang masih muda, dia dan istrinya masih harus membangun hidup dan punya anak. Sementara kalian berdua, bisnisnya lancar, gudangnya besar, uang setiap bulan selalu berputar. 100 juta sebulan bagi kalian tidak ada apa-apanya. Saya duduk diam, tapi di telingaku seolah ada sesuatu yang pecah. 100 juta sebulan bagi kalian tidak ada apa-apanya. Beliau mengatakannya dengan begitu ringan, seolah itu hanya seharga beberapa kilogram beras. Beliau lupa bahwa itu adalah uang hasil kami begadang, mengejar pesanan, mengurus piutang, memutar modal, dan menanggung tekanan dari pemasok, bank, dan pasar yang naik turun. Mendengar itu, Santi langsung tersenyum tipis, suaranya manis tapi menusuk. Ibu benar juga. Danu dan Rina kan punya perusahaan sendiri, truk keluar masuk gudang setiap hari, uangnya pasti tidak kurang. Kalau kami, kelihatannya saja, Mas Budi masih banyak urusan yang harus dipikirkan. Villa dari ibu juga untuk menjaga martabat keluarga, bukan milik pribadi. Saya menatapnya. Mulutnya berkata bukan milik pribadi, tapi tangannya masih erat memegang dokumen villa itu. Sementara Budi hanya menunduk minum teh, pura-pura tidak mendengar. Ia selalu begitu. Saat ada keuntungan, ia yang pertama menerima. Saat ada tanggung jawab, ia diam 1000 bahasa. Wulan juga tidak mau ketinggalan. Ia menunduk, suaranya dibuat lirih seolah mau menangis. Sebenarnya Wulan tidak berani menerima sebanyak ini, Bu. Tapi Wulan dan Mas Gilang kan baru menikah, pekerjaan belum stabil, nanti masih harus punya anak. Kalau harus menanggung biaya sebesar itu, kami takut tidak sanggup. Mbak Rina kan hebat, Mas Danu juga sayang istri, pasti Mbak mengerti keadaan kami. Setiap katanya lembut, tapi seperti tali yang melilit leher orang lain. Ia mendorong semua beban ke arahku dengan penampilan yang sangat rapuh. Belum sempat saya menjawab, Tante Ratih sudah menggebrak meja. Sudah, biar jelas saja. Menantu yang bisa memberikan cucu laki-laki, ya wajar kalau mertua memberinya rumah. Kalau yang belum punya anak, apalagi belum bisa memberi keturunan, ya membalas budi dengan uang itu juga cara menanam karma baik. Rina, kamu jangan merasa rugi. Perempuan itu dinilai dari berkahnya, bukan dari uangnya. Kalimat itu menusuk tepat di lukaku yang paling dalam. Saya pernah kehilangan seorang anak, sebuah cerita yang tidak banyak orang di keluarga ini tahu. Tapi keluarga inti suami tahu, tahun itu Bularas mengalami pendarahan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Danu sedang dinas luar kota. Saya sendirian mengurus semuanya, dari administrasi, mencari dana talangan, hingga berjaga di luar UGD. Saat itu saya baru hamil 2 bulan lebih, perut saya kram sepanjang malam, tapi saya tetap bertahan. Keesokan paginya, ketika dokter mengatakan janin saya tidak bisa diselamatkan, saya duduk membeku di koridor rumah sakit, tangan saya masih memegang kwitansi biaya perawatan ibu mertua. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di keluarga ini yang benar-benar bertanya bagaimana sakitnya perasaanku. Tapi hari ini, justru mereka yang menggunakan masalah anak untuk memaksaku tunduk. Mendengar kalimat Tante Ratih, wajah Danu langsung menggelap. Ia menoleh padaku, tatapannya penuh luka dan amarah. Saya tahu ia sedang menahan diri, karena yang duduk di hadapannya adalah ibunya, saudara-saudaranya, dan kerabat yang siap memberinya cap anak durhaka. Melihat saya diam, Bularas mengira ia sudah menang. Beliau mengeluarkan selembar kertas lagi dari mapnya, meletakkannya di hadapanku. Ibu juga sudah siapkan surat pernyataannya. Sederhana saja, hanya untuk mengonfirmasi bahwa kalian berdua secara sukarela akan melanjutkan pembayaran biaya rumah sakit ibu secara rutin, sama seperti selama ini. Tanda tangan di sini biar nanti tidak ada yang bertengkar. Saya menatap kertas di hadapanku. Kata sukarela dicetak tebal, membuatku ingin tertawa. Sukarela? Seseorang yang tidak diberi apa-apa, ditekan oleh sesi meja, disindir soal anak, dan dipaksa menanggung beban terbesar, tapi di atas kertas ditulis sukarela? Saya mengangkat kepala menatap Bularas, berusaha menjaga suara tetap tenang.
Ibu memberikan masing-masing sebuah villa seharga 6 miliar pada Mbak Santi dan Wulan, sementara saya tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kenapa tanggung jawab biaya rumah sakit hanya dibebankan pada kami? Ruangan hening. Santi menunduk merapikan gelangnya. Wulan menggigit bibir, matanya melirik Bu Laras. Tante Ratih mendengus, seolah saya baru saja mengatakan sesuatu yang sangat tidak sopan. Bu Laras menatapku lama, lalu menyeringai. Karena kamu punya uang. Orang yang punya uang tapi perhitungan dengan mertuanya itu tidak akan dapat berkah. Saya menatapnya, tiba-tiba merasa wanita di hadapanku begitu asing. Ternyata di matanya, saya bukan menantu, bukan juga orang yang telah mengurusnya selama bertahun-tahun. Saya hanyalah sebuah dompet berjalan. Dompet yang semakin diam, semakin dalam isinya dikuras. Di bawah meja, tangan Danu tiba-tiba menggenggam tanganku dengan sangat erat. Saya bisa merasakan amarah yang memuncak dalam dirinya. Tapi pada saat yang sama, saya juga sadar, sebuah batasan baru saja diinjak-injak oleh ibu mertuaku sendiri. Dan setelah malam itu, semua di rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Tangan Danu menggenggam tanganku dengan sangat erat. Genggaman itu tidak menyakitiku, tapi membuatku mengerti bahwa ia bukan lagi pria yang hanya akan diam menahan diri seperti dulu. Suasana di ruang makan saat itu begitu tegang, hingga suara batuk kecil pun bisa membuat semua orang terlonjak. Di atas meja, 2 set dokumen villa masih tergeletak di depan Santi dan Wulan, sementara surat pernyataan biaya rumah sakit teronggok di hadapanku seperti sebuah penghinaan. Danu melepaskan tanganku. Ia perlahan berdiri. Kursi kayu yang bergeser di lantai mengeluarkan suara kering. Seluruh meja serempak menatapnya. Bu Laras sedikit mengerutkan kening, mungkin masih mengira putranya hanya akan menenangkan istrinya seperti biasa. Tapi kali ini Danu tidak menatapku lebih dulu. Ia menatap lurus ke arah ibunya. Ibu bilang Rina punya uang, makanya harus menanggung. Kalau begitu, saya mau tanya, Bu. Selama 5 tahun ini, siapa yang membayar obat pengencer darah ibu? Siapa yang menyewa perawat pribadi untuk ibu? Siapa yang mencari dana talangan saat ibu butuh transfusi darah langka tengah malam? Suara Danu tidak tinggi, tapi setiap katanya jatuh dengan sangat berat. Bu Laras terdiam sejenak, lalu dengan cepat memasang ekspresi tegas untuk menutupi kegugupannya. Beliau meletakkan tangan di dada, berbicara seolah sangat tersinggung. Kamu tega bertanya begitu pada ibumu, Danu? Ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Merawat ibu saat sakit, apa masih perlu dihitung-hitung? Danu mengangguk, tapi tatapannya tidak melunak. Merawat ibu adalah kewajiban, saya tidak menyangkal. Tapi kalau memang kewajiban anak, kenapa hanya kami berdua yang melakukannya? Mas Budi juga anak ibu. Gilang juga anak ibu. Kenapa selama 5 tahun ini? Setiap kali rumah sakit menelepon, mereka hanya menelepon Rina. Budi yang tadinya menunduk minum teh, tiba-tiba mengangkat kepala. Ia menatap Danu dengan kesal, tapi sebelum sempat bicara, Danu sudah menoleh padanya. Mas Budi, Mbak Santi baru saja menerima villa 6 miliar, bulan depan ibu masih harus dirawat. Mas berencana menanggung berapa? Pertanyaan itu seperti tamparan telak bagi Budi. Ia meletakkan cangkirnya, tertawa canggung. Kamu ini kenapa? Aku kan tidak bilang tidak mau mengurus ibu, tapi akhir-akhir ini perusahaanku sedang sulit, uangnya tertanam semua di proyek, belum bisa ditarik. Kamu kan juga pebisnis, pasti mengerti. Danu menatap kakaknya lama, lalu tersenyum sinis. Aku mengerti. Waktu menerima villa tidak sulit, begitu harus membayar biaya untuk ibu, uangnya tertanam semua di proyek. Wajah Santi langsung berubah. Ia tidak lagi bersikap lembut, suaranya menjadi tajam. Danu, kamu keterlaluan. Villa itu ibu yang memberi, bukan kami yang meminta. Soal biaya rumah sakit ibu, selama ini kan kalian yang biasa mengurusnya. Kenapa sekarang tiba-tiba diungkit di depan semua orang? Apa tidak kasihan membuat ibu sedih? Saya menatap Santi. Hatiku dingin. Orang yang baru saja menerima aset 6 miliar, kini bisa mengatakan kalian yang biasa mengurusnya dengan begitu ringan. Ternyata bagi mereka, pengorbanan yang dilakukan berulang kali cukup lama akan berubah menjadi kewajiban. Dan orang yang berkorban,
Jika suatu hari berhenti, akan langsung menjadi penjahat. Danu tidak langsung menjawab Santi. Ia menoleh pada Gilang. Dan kamu, Gilang? Adik bungsu. Ibu memberimu villa 6 miliar. Kamu bisa menanggung berapa? Gilang terkejut. Wajahnya pucat pasi. Ia yang biasanya selalu bersembunyi di balik ibunya dan menanggapi masalah dengan cengenggesan, kali ini karena ditanya langsung menjadi tergagap. Mas kan tahu aku baru menikah. Aku masih punya cicilan. Pekerjaan belum stabil. Lagi pula Wulan sedang program hamil. Kalau sekarang Mas bebankan biaya sebesar itu, aku cari uang dari mana? Wulan buru-buru memegangi perutnya, meskipun ia belum hamil. Suaranya bergetar. Mas dan bahkan sudah sukses. Tolong mengerti kami sedikit, ya? Nanti kalau kami sudah mapan, pasti kami akan ikut membantu. Tapi kalau sekarang dipaksa, kami mau hidup bagaimana? Danu tertawa. Tawa yang tidak keras, tapi membuat seisi meja terdiam. Membantu kapan? Sebulan lagi? Setahun lagi? Atau sampai ibu tidak perlu dirawat lagi? Tidak ada yang menjawab. Danu menumpukan kedua tangannya di meja, suaranya merendah. 100 juta sebulan, setahun 1,2 miliar, 5 tahun lebih dari 6 miliar, belum termasuk obat tambahan, transfusi darah, perawat, ambulans, dan makanan khusus. Waktu Rina mentransfer uang, tidak ada yang bertanya kami cari uang dari mana. Begitu menerima rumah, semua cepat. Begitu harus bayar biaya rumah sakit, semua mendadak miskin. Wajah Bularas merah padam. Beliau menggebrak meja hingga piring-piring bergetar. Danu, kamu bicara pada ibumu seperti itu? Sejak menikah dengan Sirina, kamu berubah. Dia yang menghasutmu, kan? Dia cemburu karena ibu memberikan rumah pada yang lain. Makanya dia ingin kamu melawan ibumu sendiri. Belum sempat saya bicara, Danu sudah berdiri di hadapanku. Ia menatap ibunya, matanya penuh luka, tapi tidak lagi menghindar. Ibu jangan libatkan istriku, tidak ada yang menghasutku. Bularas berkata dengan suara bergetar. Kalau bukan dia yang menghasut, apa kamu berani melawan ibu? Danu menjawab dengan sangat perlahan, setiap katanya seperti paku yang menancap. Aku tidak melawan ibu. Aku hanya meniru apa yang baru saja ibu ajarkan. Siapa yang menerima manfaat, dialah yang harus bertanggung jawab. Seluruh ruangan hening. Santi menggenggam erat dokumen di tangannya. Wulan menunduk, tidak lagi bisa menangis. Budi dan Gilang saling pandang, mulai panik. Sementara Bularas duduk membeku di kursinya. Untuk pertama kalinya, beliau tidak bisa menemukan kata-kata untuk mendominasi putranya. Saya berdiri di samping Danu, hidung saya terasa panas. Bukan karena sedih, tapi karena setelah bertahun-tahun, akhirnya ada seseorang yang berdiri di hadapan seluruh keluarga itu dan menyuarakan apa yang selama ini harus saya telan sendiri. Saya kira setelah kalimat Danu, setidaknya Bularas akan terdiam dan berpikir, tapi tidak. Orang seperti beliau tidak akan pernah mau kalah dalam konfrontasi, apalagi di hadapan seluruh keluarga. Beliau menatap Danu, lalu menatapku. Tatapannya berubah dari kaget menjadi sangat marah. Seolah-olah, hanya dengan meninggikan suara, beliau bisa menghapus semua kebenaran yang baru saja diucapkan putranya. Baik, kalian memang hebat. Sudah punya uang, jadi meremehkan ibu yang tua dan sakit-sakitan ini. Bularas memegangi dadanya, suaranya tercekat seolah mau menangis. Ibu di rumah sakit menderita, setiap hari khawatir. Tapi sekarang anak dan menantuku sendiri duduk di sini menghitung setiap rupiah yang dikeluarkan untuk ibu. Santi langsung meletakkan tangan di pundak Bularas, berakting dengan sangat cepat. Ibu jangan emosi, penyakit ibu tidak boleh stres. Danu, Rina, ada apa-apa dibicarakan pelan-pelan, jangan menekan ibu seperti ini. Nanti kalau ibu kenapa-napa, siapa yang mau tanggung jawab? Wulan juga mulai terisak. Seolah-olah dialah yang paling terluka. Mbak Rina, aku tahu Mbak kecewa soal rumah. Tapi penyakit ibu kan nyata. Jangan karena marah, Mbak jadi mempersulit urusan biaya pengobatan. Mendengar itu, saya tidak bisa lagi menahan diri. Sejak awal, saya sudah mencoba diam agar masalah tidak pecah di rumah mertua.
Tapi setiap kalimat mereka selalu berusaha memojokkanku, menjadikan saya perempuan picik yang cemburu dan tega menawar-nawar biaya pengobatan mertuanya. Jika saya terus diam, mungkin pada akhirnya seluruh keluarga ini akan benar-benar percaya bahwa sayalah yang salah. Saya membungkuk dan membuka tas tangan saya. Di dalamnya ada sebuah map tipis yang baru sore itu saya ambil dari rumah sakit. Awalnya saya tidak berniat mengeluarkannya di meja makan. Saya hanya ingin membawanya pulang untuk memeriksa ulang semua transaksi. Karena beberapa bulan terakhir, biaya perawatan Bu Laras melonjak secara tidak wajar. Tapi sikap beliau dan dukungan dari para ipar membuat saya sadar, ada hal-hal yang tidak bisa lagi dibiarkan dalam kegelapan. Saya meletakkan map itu di atas meja, tepat di samping surat pernyataan biaya rumah sakit. Suaranya pelan, tapi tatapan Bu Laras langsung tertuju padanya. Hanya sesaat, raut wajahnya berubah sangat cepat. Jika tidak diperhatikan, mungkin tidak akan ada yang sadar. Tapi saya sudah hidup dengan pengawasannya selama bertahun-tahun. Saya tahu betul kapan beliau benar-benar marah, dan kapan beliau sedang takut. Saya menatapnya, suaraku tetap tenang. Saya selalu membayar karena saya pikir penyakit ibu sangat kritis. Tapi hari ini saya baru tahu, ada beberapa pengeluaran yang sangat aneh. Seluruh meja hening. Danu menoleh padaku. Ia tidak kaget karena ia tahu saya meminta rincian dari rumah sakit. Tapi mungkin ia juga belum melihat isinya. Saya membuka map itu, menyebarkan beberapa lembar rincian biaya. Saya menunjuk satu bagian. Ini kamar perawatan VIP. Biayanya berkali-kali lipat dari kamar yang direkomendasikan dokter. Ini menu makanan impor. Padahal rumah sakit sudah punya paket makanan standar untuk penderita kelainan darah. Dan ini, 2 perawat pribadi dalam satu hari, padahal jadwal jaga menunjukkan hanya ada 1 orang yang bertugas. Bu Laras langsung membentak. Kamu tahu apa? Orang sakit sepertiku kalau ada apa-apa bagaimana? Punya uang tapi tidak mau merawat mertua dengan baik? Kamu mau orang lain bilang aku punya menantu kaya tapi hidup menderita? Saya tidak langsung menjawab. Saya membuka lembar berikutnya. Saya tidak bilang ibu tidak boleh dirawat dengan baik. Tapi di sini juga ada biaya infus suplemen yang tidak ada dalam resep utama, ada paket perawatan khusus di luar anjuran, dan tanda tangan persetujuannya bukan dari dokter, melainkan dari pihak keluarga. Danu mengambil kertas itu, matanya berhenti di setiap baris. Saya melihat rahangnya mengeras. Ia menatap ibunya, suaranya merendah. Bu, ini maksudnya apa? Bu Laras menghindari tatapan Danu, tapi dengan cepat beliau menggebrak meja, menggunakan amarah untuk menutupi kegugupannya. Maksudnya apa? Aku takut mati, jadi aku minta dirawat lebih intensif. Tidak boleh. Aku sakit sungguhan, bukan pura-pura. Kamu lebih percaya pada istrimu yang mencari-cari kesalahan di kertas daripada ibumu sendiri? Tante Ratih langsung menyela dengan suara melengking. Orang sakit ya harus dirawat dengan baik. Kamu itu pelit, makanya mencari-cari alasan. Sekarang kamu pakai kertas-kertas ini untuk menakut-nakuti orang tua, apa kamu tidak merasa berdosa? Saya menatap lurus ke arah Tante Ratih, kali ini tidak lagi menghindar. Dirawat dengan baik berbeda dengan mengubah rumah sakit menjadi hotel bintang 5 dengan uang orang lain. Kalimat itu membuat wajah Tante Ratih kaku. Santi hendak bicara, tapi Danu sudah meletakkan tumpukan dokumen itu di meja dengan keras. Ia tidak berteriak, tapi suaranya begitu dingin hingga seisi ruangan terdiam. Rina tidak mencari-cari kesalahan. Ini tagihan asli. Kalau ibu merasa tidak ada yang salah, kalau begitu mulai bulan depan, Mas Budi dan Gilang yang akan bergantian membayarnya. Silakan ibu lanjutkan semua layanan ini. Tidak ada yang menjawab. Santi menunduk. Budi berdeham. Gilang melirik Wulan, sementara Wulan pura-pura menyeka air mata, tapi matanya terus melirik ke arah tumpukan dokumen itu. Bu Laras duduk di kursinya, bahunya bergetar. Awalnya saya kira beliau marah, tapi saat saya perhatikan, itu bukan getaran orang sakit atau sedih, itu adalah reaksi seseorang yang rahasianya baru saja disentuh. Tepat pada saat itu, ponsel di tasku bergetar pelan. Saya melihat ke layar, sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul.
Mbak Rina, saya Putri, perawat yang dulu merawat Ibu Laras. Kalau Mbak mau tahu kenapa tagihan rumah sakit setiap bulan membengkak, saya punya buktinya. Saya membaca pesan itu berulang kali, jantungku berdebar kencang. Saya mengangkat kepala menatap Danu. Ia melihat perubahan di wajahku, lalu menunduk melihat layar ponselku. Hanya dalam beberapa detik, tatapannya juga menjadi kelam. Saya tiba-tiba sadar, masalah ini bukan lagi sekadar pembagian aset yang tidak adil atau beberapa layanan mewah di rumah sakit. Di balik tagihan 100 juta per bulan itu, sangat mungkin ada sebuah skema untuk mengeruk uang kami. Dan jika pesan dari perawat itu benar, badai yang saya rasakan sejak pagi baru saja akan dimulai. Malam itu, saya dan Danu meninggalkan rumah mertua dalam diam. Tidak ada seorang pun di meja makan yang menahan kami. Mungkin mereka mengira kami hanya sedang marah, dan besok, setelah beberapa telepon lagi dari rumah sakit dan beberapa tangisan lagi dari Bu Laras, kami akan kembali mentransfer uang seperti biasa. Tapi kali ini segalanya berbeda. Begitu mobil keluar dari kompleks perumahan, saya membuka kembali pesan dari perawat bernama Putri itu. Putri mengajak saya bertemu di sebuah kafe kecil yang cukup jauh dari rumah sakit. Pesannya singkat, "Mbak bisa datang sendiri? Saya takut terlihat oleh orang lain." Saya menoleh pada Danu. Ia hanya berkata, "Aku akan duduk di meja lain. Kalau ada apa-apa, aku ada di sana." Saya mengangguk. Kafe itu sepi, lampu kuningnya temaram. Di luar, hanya sesekali ada motor yang lewat. Saya tiba 10 menit lebih awal dan memilih sudut yang tidak mencolok. Danu duduk di meja di belakang saya, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Kehadirannya membuatku lebih tenang. Sekitar pukul 8, Putri muncul. Ia mengenakan jaket longgar, topi, dan masker yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Putri pernah merawat Bu Laras selama hampir setahun sebelum tiba-tiba berhenti. Waktu itu, Bu Laras bilang pada saya bahwa perawat itu malas dan suka membantah, makanya diberhentikan. Saya percaya. Sekarang, melihat ketakutan di matanya, saya mulai sadar mungkin saya sudah terlalu sering salah mempercayai orang. Putri duduk, tapi matanya terus waspada. Saya berkata pelan, "Tenang saja, tidak ada keluarga saya di sini. Kamu bisa bicara." Putri menurunkan maskernya sedikit. Suaranya nyaris berbisik. "Mbak Rina, sejujurnya saya tidak mau ikut campur. Tapi setelah saya berhenti pun, Bu Laras masih terus mengirimi saya pesan makian, bahkan mengancam akan membuat saya tidak bisa bekerja lagi. Saya sudah tidak tahan." Selesai berkata, ia mengeluarkan setumpuk foto dan beberapa lembar fotokopian dari tasnya. Saya mengambilnya, jantungku berdebar lebih kencang. Itu adalah foto-foto rincian tagihan dari bulan-bulan yang berbeda. Putri menandai beberapa bagian dengan pulpen merah. "Mbak lihat baris ini. Ini biaya perawatan utama. Obat, tes laboratorium, kamar. Kalau sesuai resep dokter, seharusnya setiap bulan sekitar 45–50 juta saja sudah cukup. Kalaupun ada kondisi darurat, tidak mungkin setiap bulan tagihannya stabil di angka 100 juta. Saya menatap angka-angka itu, tenggorokanku tercekat. Selama ini, setiap kali menerima total tagihan, saya hanya fokus untuk segera membayarnya. Saya takut Bu Laras kekurangan obat, takut kondisinya memburuk, takut Danu serba salah. Saya tidak pernah memeriksa rinciannya satu persatu. Putri menunjuk bagian lain, dan ini adalah paket-paket layanan premium, kamar VVIP, menu impor, perawatan khusus. Sebagian besar ini Bu Laras sendiri yang minta, bukan anjuran dokter. Pernah sebulan beliau mendaftarkan 2 perawat pribadi, tapi kenyataannya hanya satu yang bertugas, yang satu lagi hanya nama di atas kertas. Saya meremas kertas di tanganku. Danu di meja belakang sepertinya juga mendengar, karena saya melihat bahunya sedikit menegang. Putri melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Pernah sebulan beliau memesan paket makanan seharga 18 juta. Tapi Mbak tahu, makanan yang diantar beliau bilang hambar, tidak selera, hampir tidak disentuh. Setelah itu beliau malah menyuruh keluarga membawakan makanan dari luar. Tapi tagihan paket makanan itu tetap dibayar penuh. Lalu pihak rumah sakit membiarkannya?" Tanyaku dengan suara serak. Putri menggigit bibir.
Rumah sakit hanya mengikuti permintaan layanan dari keluarga pasien. Lagi pula, Bu Laras selalu bilang Mbak Rina yang akan membayar semuanya, dan Mbak selalu setuju. Beliau bahkan pernah. Putri ragu-ragu. Katakan saja, desakku. Putri menarik napas dalam-dalam. Beliau pernah bilang pada kami, pesan saja terus. Saya punya menantu bodoh, asal disuruh transfer pasti transfer. Kalimat itu seperti sember air es yang disiramkan ke wajahku. Saya duduk membeku, telingaku berdengung. Saya teringat semua malam di mana saya terburu-buru mentransfer uang, semua momen di mana saya meninggalkan pekerjaan untuk lari ke rumah sakit, semua saat di mana saya menenangkan diri bahwa ini adalah bakti, ternyata di matanya, saya hanyalah menantu bodoh. Danu berdiri dan berjalan ke meja kami. Ia tidak lagi berpura-pura. Putri terkejut melihatnya, tapi saya mengangguk memberinya isyarat. Danu duduk di sampingku, suaranya berat. Ada lagi? Ceritakan semuanya. Putri mengeluarkan beberapa foto lagi. Ada beberapa biaya yang setelah dibayar penuh, sebagian dikembalikan karena layanannya tidak jadi dipakai. Tapi uang pengembalian itu tidak ditransfer ke rekening Mbak Rina. Uangnya masuk ke rekening yang diberikan oleh Bu Laras. Saya mengangkat kepala. Rekening ibu? Putri mengangguk. Iya. Kadang belasan juta. Kadang lebih dari 20 juta. Saya tidak tahu totalnya berapa. Tapi ini sudah berlangsung lama. Danu mengambil kertas itu, tangannya terkepal begitu erat hingga ujung kertasnya menjadi lecek. Ia menatap angka-angka itu, lalu menatapku. Di matanya ada luka, amarah, dan perasaan hancur. Ia berkata sangat pelan, tapi setiap katanya menusuk hatiku. Selama 5 tahun ini, ibu memakai uang pengobatannya sendiri untuk membuat dana pribadi. Tidak ada yang menjawab. Putri menunduk, saya juga tidak tahu harus berkata apa. Kebenaran itu terlalu pahit. Seorang ibu bisa menuntut anak-anaknya untuk merawatnya, itu bisa saya pahami. Tapi menggunakan penyakitnya sendiri sebagai alat untuk mengeruk uang, lalu menganggap pengorbanan orang lain sebagai kebodohan, itu benar-benar di luar nalarku. Danu mengumpulkan semua dokumen itu, suaranya sudah lebih tenang tapi jauh lebih dingin. Putri, bisa kirimkan fotokopiannya padaku? Aku tidak akan menyebut namamu jika tidak terpaksa. Putri ragu sejenak, lalu mengangguk. Saya hanya minta, jangan bilang ini dari saya. Saya takut mereka mendatangi saya. Saya menggenggam tangannya. Aku mengerti. Terima kasih sudah jujur. Meninggalkan kafe, kami tidak langsung pulang. Danu mengemudi tanpa tujuan, lalu berhenti di pinggir jalan yang sepi. Kami duduk di dalam mobil lama sekali. Di luar, kota masih terang benderang. Hanya dunia di dalam hati kami yang terasa baru saja runtuh. Beberapa saat kemudian, Danu berkata, kita tidak boleh gegabah. Kita harus periksa semuanya. Kalau hanya bicara, mereka pasti akan menyangkal. Saya mengangguk. Mulai besok kita cocokkan semua bukti transfer. Kita harus tahu kemana saja uang itu mengalir selama 5 tahun ini. Danu menatap lurus ke depan, suaranya tegas. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu menghadapinya sendirian. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kalau Mbak mau tahu dari mana asal 2 villa itu, jangan percaya pada siapapun di keluarga Mbak. Saya dan Danu sama-sama menatap layar. Cerita ini baru saja berbelok ke arah yang lebih gelap, lebih dalam, dan jauh lebih menakutkan. 2 villa seharga 6 miliar yang baru saja dibagikan oleh Bu Laras mungkin bukan hanya hadiah yang tidak adil. Di baliknya, sangat mungkin ada rahasia yang lebih besar dari sekadar tagihan rumah sakit. Pesan anonim itu membuat saya dan Danu terjaga hampir semalaman. Jika masalahnya hanya soal biaya rumah sakit yang digelembungkan, kami masih bisa dengan tenang memeriksa bukti transfer dan tagihan. Tapi kalimat dari mana asal 2 villa itu seolah menarik kami ke dalam sebuah ruang gelap yang lain, penuh rahasia yang tidak pernah kami duga. Keesokan paginya, saya tidak langsung ke kantor. Saya menemui Pak Budi, pengacara yang biasa menangani kontrak-kontrak perusahaan kami. Saya membawa foto-foto dokumen yang diberikan Bu Laras semalam. Saat itu saya memotretnya diam-diam karena firasat buruk.
Tidak disangka, foto-foto itu menjadi petunjuk pertama. Pak Budi memeriksanya dengan teliti. Awalnya ekspresinya biasa saja, tapi saat melihat lembar terakhir, keningnya berkerut. Ia memperbesar stempel di foto itu. Bu Rina, semalam Bu Laras bilang ini akta hibah rumah, kan? Saya mengangguk. Betul, Pak. Beliau bilang memberikan masing-masing satu villa untuk menantu sulung dan bungsunya, nilainya sekitar 6 miliar. Pak Budi meletakkan ponselnya. Ini bukan akta hibah yang sah. Ini lebih mirip surat perjanjian internal atau surat kuasa jual. Ini belum cukup kuat untuk langsung balik nama. Saya tertegun. Danu yang duduk di sampingku juga mengangkat kepala. Maksud Bapak? Pak Budi menunjuk satu baris kecil di bagian bawah. Di sini tertulis, pihak yang berjanji akan menyerahkan hak yang timbul dari perjanjian pengikatan jual-beli setelah kewajiban finansial kepada pengembang lunas. Artinya, 2 unit ini belum tentu sepenuhnya milik ibu Anda. Pemilik sah atau pemegang hak jualnya bisa jadi pihak lain. Punggung saya terasa dingin. Semalam Bu Laras bicara dengan sangat yakin, seolah 2 villa itu sudah lama menjadi miliknya. Santi dan Wulan juga begitu gembira. Ternyata semuanya tidak sesederhana itu. Danu langsung bertanya, apa bisa dicek siapa pemilik sebenarnya? Pak Budi mengangguk. Bisa, tapi butuh waktu. Saya akan telusuri berdasarkan nomor unit, nama proyek, dan nama pengembang. Nanti akan ketahuan siapa yang namanya tercatat di sana. Kami meninggalkan kantor pengacara dengan perasaan berat. Sepanjang pagi itu, saya tidak bisa fokus bekerja. Pesan di grup keluarga terus bermunculan. Santi mengirim foto desain interior mewah, kira-kira villa di puncak direnovasi gaya begini cocok tidak? Ya, Bu? Wulan juga ikut-ikutan. Aku suka taman yang luas, biar nanti cucu ibu bisa lari-lari. Saya melihat pesan-pesan itu dengan perasaan getir. Mereka sudah mulai membagi-bagi mimpi, padahal belum tentu rumah itu benar-benar milik mereka. Menjelang sore, Pak Budi menelepon lagi, suaranya lebih serius. Bisa ke kantor sekarang? Saya menemukan beberapa informasi yang tidak biasa. Kami langsung ke sana. Di atas meja Pak Budi sudah ada beberapa dokumen. Ia menyodorkan selembar kertas pada kami. 2 villa itu berada di proyek yang sama. Pemilik sah yang tercatat saat ini bukan atas nama pribadi Bu Laras, melainkan atas nama PT Properti Swasta. Saya melihat nama perusahaan itu, terasa sangat asing. Danu juga menggeleng. Saya tidak pernah dengar ibu menyebut nama perusahaan itu. Pak Budi melanjutkan. Yang aneh adalah, Bu Laras tidak tercatat sebagai pemegang saham utama. Beliau hanya pemegang kuasa untuk sebagian transaksi beberapa tahun yang lalu. Perusahaan ini memiliki beberapa investor awal, dan salah satunya menyumbang modal dalam jumlah yang sangat besar. Pak Budi berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke arah Danu. Orang itu adalah Anda, Pak Danu. Ruangan hening. Saya menoleh pada suami saya. Danu duduk membeku, tatapannya kosong. Butuh beberapa saat sebelum ia bisa bicara, suaranya serak. Saya, Pak Budi mengangguk. Betul. Beberapa tahun yang lalu, Anda berinvestasi melalui sebuah perjanjian kerjasama. Total dana awal 4 miliar, kemudian ada 2 kali penambahan modal. Saat ini, nilai aset yang setara dengan 2 villa itu sudah naik menjadi sekitar 20 miliar. Tangan Danu yang berada di atas pahanya mulai gemetar. Ia menatap tumpukan kertas di hadapannya, bibirnya terkatup rapat. Lama sekali, baru ia bicara, kata demi kata, seolah tercekat. Beberapa tahun yang lalu, saat perusahaan kami mulai untung, ibu bilang ada proyek properti yang bagus. Beliau bilang untuk investasi keluarga, dan meminta saya menyetorkan dana. Saya percaya saja. Setelah itu, beliau bilang proyeknya lambat dan pengurusannya rumit, jadi biar beliau yang maju untuk mengurusnya. Saya menatap Danu, hati saya sakit untuknya. Ternyata bukan hanya saya yang dianggap sebagai dompet. Bahkan Danu, putra kandungnya sendiri, dimanfaatkan kepercayaannya oleh ibunya sendiri. Pak Budi menambahkan, jika sesuai dokumen, Bu Laras tidak punya hak untuk menghibahkan aset ini tanpa persetujuan Anda.
Dokumen yang beliau tunjukkan semalam mungkin hanya untuk meyakinkan para menantunya, atau beliau berencana memaksa Anda menandatangani surat persetujuan di kemudian hari. Danu tertawa, tapi itu bukan tawa bahagia. Itu adalah tawa seseorang yang baru sadar telah ditusuk dari belakang. Ia menunduk, kedua tangannya bertautan. Aku kira ibu menyimpankannya untukku. Kalimatnya yang pelan itu membuat tenggorokanku tercekat. Saya tahu, luka yang dirasakan Danu saat ini bukan hanya soal uang, bukan hanya soal 2 villa. Ini adalah kehancuran kepercayaan pada orang yang selama ini mati-matian ia bela. Pak Budi menutup mapnya. Langkah pertama adalah mencegah semua proses pengalihan hak. Saya akan mengirimkan surat peringatan ke pihak pengembang dan notaris. Sementara itu, kalian harus tetap merahasiakan ini. Jika mereka tahu sudah ketahuan, mereka bisa bergerak cepat untuk melegalkan dokumen-dokumen itu. Danu mengangguk, tapi tatapannya sudah berbeda. Tidak ada lagi kebingungan, yang ada adalah sesuatu yang dingin dan tajam. Ia mengambil tumpukan dokumen itu, menatapku, lalu berkata, "Rina, mulai hari ini tidak ada lagi yang boleh mengambil 1 rupiah pun dari kita." Saya mengangguk, tapi di dalam hati saya mengerti. Yang membuat Danu berubah bukanlah karena takut kehilangan uang, melainkan karena ia baru saja menyadari sebuah kebenaran pahit. Ibu yang selama ini ia hormati, tidak hanya pilih kasih, tidak hanya serakah, tapi juga tega mengambil aset putranya sendiri untuk diberikan pada mereka yang lebih pandai menjilat. Dan saat itulah saya tahu, badai yang sesungguhnya bukan lagi pada tagihan rumah sakit. Badai itu ada di dalam 2 villa seharga 6 miliar yang dikira Laras bisa ia bagi-bagi sesuka hatinya. Kami menuruti saran Pak Budi untuk sementara tidak mempermasalahkan soal 2 villa itu. Danu tetap bekerja seperti biasa, saya juga tetap mengurus gudang. Dari luar, semuanya tampak tenang, tapi saya tahu ini hanyalah keheningan sebelum badai. Entah bagaimana, Bu Laras tahu kami sudah mulai memeriksa dokumen. Mungkin pihak pengembang yang menghubunginya, atau ada kerabat yang membocorkannya. Sore itu, saat saya sedang memeriksa stok, grup keluarga tiba-tiba ramai dengan pesan-pesan sindiran dan makian. Bu Laras mengirim pesan panjang, nadanya sangat pedas. "Aku memang tidak beruntung, punya anak laki-laki yang lebih mendengar istri daripada ibunya. Ibu sakit terbaring, dia malah menyewa orang untuk menyelidiki aset ibunya sendiri. Kalian mau ibu mati cepat biar tidak keluar uang lagi kan?" Tak lama kemudian, Tante Ratih ikut berkomentar. "Rina, perempuan pintar itu menjaga rumah tangga, bukan menghancurkannya. Kamu berbuat begini, nanti siapa lagi yang mau menghargaimu?" Om Iwan juga tidak ketinggalan. Ia menelepon Danu, tapi karena tidak diangkat, ia mengirim pesan. "Kamu itu pengusaha, kalau sampai dicap anak durhaka, hati-hati pelangganmu lari." Saya membacanya dengan perasaan getir. Ternyata saat kami masih memberikan uang, mereka menyebutnya bakti. Begitu kami ingin tahu kemana uang itu pergi, mereka langsung menyebutnya durhaka. Malam harinya, Bu Laras mengumpulkan kerabat di rumahnya. Kami tidak datang, tapi apa yang terjadi di sana dengan cepat sampai ke telinga kami melalui rekaman dan pesan yang dikirim oleh seorang kerabat yang bersimpati. Di ruang tamu, Santi dan Wulan mulai memainkan peran mereka sebagai menantu yang teraniaya. Santi menangis di depan semua orang. "Aku tidak butuh villa itu, aku hanya kasihan pada ibu. Ibu sakit begitu, tapi Danu dan Rina masih perhitungan, orang luar lihatnya keluarga kita kaya raya. Padahal hati ibu menderita." Wulan juga ikut terisak. "Mbak Rina itu kelihatannya saja baik. Sebenarnya dia takut ibu memberikan rumah pada kami, makanya dia menghasut Mas Danu untuk menghentikan biaya rumah sakit. Demi Tuhan, kalau sampai ibu kenapa-napa, aku tidak akan memaafkan mereka." Ucapan-ucapan itu direkam, dipotong, lalu diunggah ke media sosial. Awalnya hanya status sindiran dari Santi. Ada orang yang begitu punya uang sedikit langsung lupa bakti. Mertua di rumah sakit pun masih ditawar-tawar. Di bawahnya, Wulan berkomentar, "Orang luar tidak tahu, dikiranya mereka baik sekali. Hanya orang dalam yang mengerti." Keesokan paginya, masalah mulai keluar dari lingkup keluarga. Sebuah video pendek diunggah di grup warga komplek.
Video itu hanya menampilkan Danu yang sedang berdiri di meja makan, dengan suara dingin berkata, "Mulai sekarang aku tidak akan membayar biaya untuk ibu lagi." Bagian selanjutnya, di mana ia mengatakan siapa yang menerima aset dialah yang harus bertanggung jawab, dipotong habis. Hanya satu kalimat yang dipotong dari konteksnya itu sudah cukup untuk mengubah Danu menjadi anak durhaka di mata orang lain. Para tetangga mulai bergosip. Ada yang bertemu saya di depan gudang dan menatap dengan aneh. Seorang pelanggan lama, saat membayar, nyeletuk, "Bisnis besar ya besar, Bu Rina, tapi orang tua tetap nomor satu, kan?" Saya hanya tersenyum tipis, tidak menjelaskan. Tapi Santi tidak berhenti. Ia mulai mengirim pesan pribadi ke beberapa klien besar perusahaan kami, berpura-pura akrab lalu menyindir bahwa kami sedang ada masalah hukum keluarga. Seorang klien menelepon Danu langsung. "Pak Danu, saya dengar di luar ada kabar perusahaan Bapak sedang bermasalah. Pesanan jangka panjang kami aman, kan?" Danu hanya menjawab singkat, "Tenang saja Pak. Urusan keluarga tidak akan mempengaruhi kontrak." Meskipun begitu, saya melihat tatapannya menjadi kelam. Perusahaan ini adalah hasil kerja keras kami berdua selama bertahun-tahun. Tapi hanya dengan beberapa unggahan jahat, mereka sudah mencoba merusak reputasi yang kami bangun dengan keringat. Sore itu, saat saya sedang memeriksa pengiriman, Santi tiba-tiba menelepon. Awalnya saya tidak mau mengangkat, tapi akhirnya saya jawab juga. Di seberang sana, ia tertawa pelan, suaranya penuh kemenangan. "Rina, bagaimana rasanya dicap durhaka? Kamu kan jago cari uang. Kita lihat saja, berapa lama perusahaanmu bisa bertahan." Saya menggenggam ponsel erat-erat, tapi tidak marah. Saya hanya bertanya balik, "Mbak melakukan ini, apa tidak takut nanti tidak bisa memperbaikinya lagi?" Santi tertawa sinis. "Memperbaiki apa? Aku hanya mengatakan kebenaran. Kamu dan Danu menghentikan biaya rumah sakit ibu, semua orang tahu. Kalau kamu hebat, jelaskan saja pada mereka satu persatu." Selesai berkata, ia menutup telepon. Saya berdiri di tengah gudang yang bising, tanganku dingin. Seorang karyawan muda melihat raut wajahku dan bertanya cemas, "Bu Rina tidak apa-apa?" Saya menggeleng, mencoba tersenyum. Tapi amarah sudah naik sampai ke tenggorokan. Malam itu, saya pulang dan menemukan Danu sedang duduk di depan komputer. Di layar, ada folder-folder yang tertata rapi, bukti transfer, dokumen investasi, rekaman suara, kontrak, video asli. Ia tidak panik seperti yang saya bayangkan. Sebaliknya, wajahnya sangat tenang. Saya bertanya pelan, "Mas sudah mempersiapkan ini dari dulu?" Danu menatapku, matanya dalam dan dingin. "Aku tidak mau menggunakannya. Tapi mereka sudah menyerang kehormatanmu, menyerang perusahaan kita. Kalau begitu, aku akan menunjukkan pada mereka." Memotong satu kalimat itu mudah, tapi memotong kebenaran itu tidak semudah itu. Saya melihat folder-folder di layar, tiba-tiba sadar bahwa Santi dan Wulan mengira mereka sedang memojokkan kami. Tapi mereka tidak tahu, saat mereka sibuk berakting menjadi korban, Danu sudah diam-diam menyiapkan serangan balasan yang mungkin tidak akan bisa mereka tangkis. Saya berdiri lama di depan layar komputer, menatap folder-folder yang telah disiapkan Danu. Bukti transfer, kontrak, dokumen investasi, rekaman suara, foto-foto tagihan. Semuanya tersimpan rapi, seolah-olah ia sudah mempersiapkannya sejak lama. Saya menoleh pada suamiku, perasaan saya campur aduk. Ada rasa kasihan, kaget, sekaligus sakit karena ternyata selama ini ia tidak sebodoh yang saya kira. Danu tidak langsung menjelaskan. Ia mematikan komputer, mengambil kunci di meja, lalu berkata, "Ikut aku." Kami berjalan melewati lorong-lorong gudang yang penuh suku cadang. Di ujung gudang, ada sebuah ruangan kecil yang jarang digunakan. Dulu saya kira itu hanya tempat menyimpan arsip pajak lama. Danu membuka kuncinya. Di dalamnya ada beberapa rak besi dan sebuah meja berdebu. Ia menarik sebuah kotak plastik, dan di bawahnya ada sebuah brankas kecil berwarna abu-abu. Saya tertegun. Saya sudah bertahun-tahun membangun perusahaan ini bersamanya, tapi tidak pernah tahu ada brankas di sini. Danu memasukkan kombinasi dengan cepat.
Pintu brankas terbuka. Di dalamnya tidak ada uang atau emas, hanya tumpukan dokumen yang dibungkus plastik kedap udara, beberapa USB, dan sebuah buku catatan bersampul kulit yang sudah usang. Ia mengeluarkan semuanya dan meletakkannya di atas meja. Selama 5 tahun ini, semua yang berhubungan dengan uang antara aku dan keluarga ibuku, kusimpan. Saya menatapnya, tenggorokanku tercekat. Mas sudah curiga sejak lama? Danu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ada hal-hal yang tidak ingin ku percaya, tapi bukan berarti aku tidak melihatnya. Ia membuka buku catatan itu. Di dalamnya ada catatan yang sangat rapi. Tanggal transfer, jumlah, alasan, siapa yang meminta. Ada yang bertuliskan ibu bilang kurang uang untuk tes darah. Ada yang bertuliskan Mas Budi pinjam lewat ibu. Ada yang bertuliskan Gilang butuh uang servis mobil, tapi ibu bilang masukkan saja ke biaya obat. Saya membuka lembar demi lembar, hati saya semakin berat. Ternyata selama ini, saat saya mengira Danu tidak peduli, ia diam-diam mencatat semuanya. Mungkin laki-laki terkadang menyimpan lukanya dalam diam, tidak mengeluh, tapi lukanya tetap ada, membekas dari tahun ke tahun. Danu mengeluarkan setumpuk bukti transfer. Ini semua yang ditransfer ke rumah sakit dan ke rekening pribadi ibu. Ini dokumen investasi properti itu. Dan ini bukti-bukti transfer tambahan modal yang ibu suruh aku kirim ke rekening kenalannya. Saya bertanya pelan, kenapa Mas tidak pernah cerita padaku? Danu menunduk. Karena aku tidak mau kamu lebih sakit lagi. Kamu sudah cukup menderita. Setiap kali ibu atau saudara-saudaraku meminta uang lewat ibu, aku tahu kamu tidak nyaman. Tapi saat itu ibu memang sakit. Dan aku terus berpikir, lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan ibu. Aku juga berpikir, jika aku sedikit lebih sabar, keluarga akan damai. Ia berhenti, bibirnya terkatup rapat. Tapi aku salah. Diamku justru membebanimu. Kukira aku menjaga keharmonisan, ternyata aku memberi mereka waktu untuk menganggap kebaikan kita sebagai kebodohan. Kalimat itu membuat mataku panas. Saya tidak menyalahkannya. Saya mengerti. Orang luar bisa dengan mudah berkata putuskan saja. Tapi ketika itu menyangkut ibu kandung dan saudara kandung, setiap keputusan terasa begitu berat. Danu memasukkan sebuah USB ke laptop tua di ruangan itu. Layarnya menyala. Di dalamnya ada banyak file rekaman. Danu membuka satu file dari setahun yang lalu. Terdengar suara Bu Laras, tapi tidak lemah seperti saat menelepon kami. Suaranya jernih, tajam, dan penuh perhitungan. Biarkan saja si Danu yang bayar. Dia pintar cari uang tapi bodoh soal keluarga. Asal disinggung soal bakti, pasti dia kasih. Kemudian suara Tante Ratih tertawa. Kalau si Rina bagaimana? Dia mau? Bu Laras menjawab dengan ringan. Dia itu paling takut dicap menantu durhaka. Lagi pula, dia kan tidak bisa kasih cucu laki-laki, jadi harus pakai uang untuk menebusnya. Dia tidak akan berani melawan. Saya berdiri membeku. Kulit kepalaku terasa kesemutan. Tanganku dingin. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari makian manapun, karena diucapkan di belakangku dengan nada meremehkan, seolah semua pengorbananku hanyalah lelucon. Danu mematikan rekaman itu. Ruangan menjadi sunyi. Ia menatapku, matanya merah tapi suaranya anehnya tenang. Lihat, kan? Ibu bukan hanya dipengaruhi oleh mereka. Ibu adalah dalangnya. Beliau tahu persis kita yang membayar. Tahu persis lukamu soal anak. Tapi tetap menggunakan luka itu untuk menekanmu. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Dulu saya masih berpikir Bu Laras hanya termakan hasutan. Tapi sekarang saya mengerti. Mereka hanya penambah bumbu, api awalnya dinyalakan oleh beliau sendiri. Danu mengumpulkan kembali semua buktinya. Ia berdiri tegak, seolah baru saja menutup bagian terakhir dari kelemahannya. Kali ini aku tidak akan diam lagi. Saya menatapnya. Kalimat itu tidak diucapkan dengan emosi. Tapi saya tahu bobotnya lebih berat dari sumpah manapun. Danu tidak lagi bicara karena marah sesaat. Ia bicara dengan kesadaran penuh seseorang yang telah terlalu lama bersabar dan akhirnya mengerti, jika ia terus diam, yang akan hancur bukan hanya dirinya atau saya,
tapi seluruh kehidupan yang telah kami bangun. Mas mau apa? Tanyaku. Danu mengeluarkan ponselnya dan membuka grup keluarga. Kali ini ia tidak mengetik panjang, hanya satu kalimat singkat. Besok malam semua kumpul di rumah ibu. Ada yang perlu dibicarakan di hadapan seluruh keluarga. Selesai mengirim, ia membalikkan ponselnya. Saya melihat brankas yang masih terbuka, melihat tumpukan dokumen di bawah lampu kuning yang redup, tiba-tiba hati saya tidak lagi gemetar. Besok mungkin akan menjadi badai yang sesungguhnya. Tapi kali ini, kami tidak menghadapinya dengan tangan kosong. Pesan Danu terkirim tidak sampai 5 menit, grup keluarga langsung meledak. Yang pertama menelepon adalah Bu Laras. Danu hanya melihat layarnya lalu mematikannya. Kemudian Budi, Santi, Gilang, dan Tante Ratih. Semua mengira pesannya adalah tanda bahwa ia sudah menyerah dan ingin meminta maaf. Saya duduk di sampingnya, melihat ponselnya bergetar terus-menerus dengan perasaan anehnya tenang. Mungkin karena setelah bertahun-tahun selalu berada di posisi pasif, untuk pertama kalinya kamilah yang menentukan arah cerita ini. Keesokan malamnya, saat kami tiba di rumah Bu Laras, ruang tamunya sudah lebih ramai dari acara arisan. Bu Laras duduk di kursi utama, bahunya disampirkan selendang, wajahnya dingin tapi ada sedikit senyum kemenangan di bibirnya. Budi duduk di sebelahnya. Santi berpakaian lebih rapi dari biasanya, tangannya memegang sebuah map, mungkin dokumen villa yang sudah tidak sabar ia miliki. Wulan duduk di sisi lain, sibuk dengan ponselnya sambil tersenyum. Tante Ratih, Om Iwan, dan beberapa kerabat lain juga hadir. Semua menatap kami dengan pandangan menghakimi, seolah mereka datang untuk menyaksikan dua anak durhaka menunduk mengakui kesalahan. Begitu Danu masuk, Bu Laras langsung bicara dengan nada dingin. Sudah sadar juga akhirnya. Kamu itu anak ibu, ada masalah apapun diselesaikan di dalam. Jangan biarkan perempuan lain membuatmu lupa pada keluarga. Belum sempat saya bereaksi, Danu sudah meletakkan tas hitamnya di meja. Ia tidak langsung duduk, hanya berdiri di tengah ruangan dan menatap semua orang. Tatapannya begitu tenang hingga membuat keramaian di ruangan itu perlahan mereda. Hari ini aku datang bukan untuk meminta maaf. Kalimat itu membuat senyum di wajah Bu Laras membeku. Santi yang sedang membuka mapnya juga tertegun. Gilang mengerutkan kening. Mas, mau apa lagi? Ibu sudah cukup lelah, jangan bikin masalah. Danu tidak menjawab. Ia mengeluarkan proyektor mini dari tasnya dan menyambungkannya ke televisi. Semua orang mulai berbisik. Tante Ratih berdiri. Mau main drama apa lagi? Masalah keluarga kok pakai alat-alat segala? Danu hanya berkata, Tante duduk saja. Tante juga sebaiknya mendengarkan, karena ada beberapa hal yang menyangkut Tante. Kalimat itu membuat wajah Tante Ratih langsung berubah. Layar televisi menyala. Yang pertama muncul adalah rincian bukti transfer selama 5 tahun. Setiap pembayaran ke rumah sakit, setiap transfer pribadi ke Bu Laras, setiap dana talangan. Danu tidak banyak bicara. Ia hanya membiarkan angka total di akhir muncul dengan sangat jelas, lebih dari 6 miliar rupiah. Seluruh ruangan hening. Budi yang pertama angkat bicara, suaranya terdengar lemah. Untuk apa menunjukkan ini semua? Semua orang juga tahu, kondisimu lebih baik. Danu menatapnya. Aku menunjukkannya agar semua orang ingat. Selama 5 tahun ini, ibu tidak hidup dari ucapan, semoga lekas sembuh dari Mas, tidak juga dirawat dengan air mata Mbak Santi. Ibu hidup dengan uang sungguhan, dan uang itu sebagian besar dari kami. Wajah Santi pucat, tapi ia masih berusaha membantah. Kalian merawat ibu, itu berkah untuk kalian. Diungkit-ungkit di depan semua orang, apa tidak malu? Saya hendak menjawab, tapi Danu sudah mengganti slide berikutnya. Terdengar suara dari speaker televisi, suara Bu Laras, begitu jelas dan tajam. Dia pintar cari uang tapi bodoh soal keluarga. Asal disinggung soal bakti, pasti dia kasih. Seluruh ruangan seolah kehabisan napas. Wulan menjatuhkan gelasnya, airnya tumpah ke lantai. Wajah Santi pucat pasi. Tante Ratih terlonjak. Matikan. Merekam diam-diam itu melanggar hukum. Danu menoleh padanya. Tante takut bagian selanjutnya?
Ia memutar rekaman lagi. Kali ini suara Tante Ratih yang terdengar, tertawa. Kalau si Rina bagaimana? Dia mau? Lalu suara Bularas menjawab. Dia itu paling takut dicap menantu durhaka. Lagi pula, dia kan tidak bisa kasih cucu laki-laki, jadi harus pakai uang untuk menebusnya. Dia tidak akan berani melawan. Saya berdiri di sana. Meskipun sudah pernah mendengarnya, hati saya tetap sakit. Tapi kali ini saya tidak menunduk. Saya menatap lurus ke setiap orang di ruangan itu. Bularas akhirnya tidak bisa lagi duduk diam. Beliau gemetar. Kamu berani merekam ibumu sendiri? Danu, apa kamu masih manusia? Danu menjawab dengan sangat pelan. Aku hanya menyimpan apa yang telah ibu katakan. Kalau ibu merasa malu, masalahnya bukan pada rekamannya. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Gilang dengan kesal membukanya. Yang masuk adalah Pak Budi, pengacara kami. Ia mengenakan kemeja putih, membawa map, wajahnya serius. Bularas mengerutkan kening. Siapa ini? Danu berkata, pengacara saya. Pak Budi meletakkan dokumen di atas meja. Ia berkata perlahan, saya ingin menjelaskan satu hal. 2 unit villa yang dijanjikan oleh Ibu Laras kepada Ibu Santi dan Ibu Wulan saat ini tidak bisa dialihkan haknya. Alasannya, hak atas aset di proyek tersebut terkait langsung dengan investasi atas nama Bapak Danu. Pihak yang memiliki hak putus terakhir bukanlah Ibu Laras, melainkan Bapak Danu. Ruangan langsung gempar. Santi terlonjak, suaranya melengking. Tidak mungkin. Ibu bilang itu milik ibu. Wulan menoleh pada Bu Laras. Bu, ini bagaimana? Ibu bilang kami tinggal tunggu proses notaris saja. Budi dan Gilang juga serempak menatap ibu mereka. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi melihat Danu sebagai pembuat masalah, melainkan ibu mereka sebagai seseorang yang menyembunyikan rahasia besar. Bu Laras membuka mulut tapi tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya pucat, tangannya mencengkeram erat sandaran kursi. Keangkuhannya lenyap, digantikan kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Danu melangkah ke hadapan ibunya. Ia tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya menatapnya lama, lalu berkata, Ibu memakai uangku untuk berinvestasi, menyembunyikannya dariku selama bertahun-tahun. Sekarang ibu malah mau memberikan aset itu pada orang lain. Aku ingin mendengar penjelasan ibu di hadapan seluruh keluarga. Bularas melihat sekeliling. Santi terengah-engah karena takut kehilangan rumah. Wulan menangis, tapi bukan karena kasihan pada ibunya, melainkan karena menyesali aset yang belum tentu jadi miliknya. Tante Ratih menunduk dalam-dalam. Om Iwan tidak berani bicara lagi. Lama sekali ruangan itu hening. Dan itu adalah pertama kalinya sejak saya masuk ke keluarga ini, Bu Laras tidak bisa lagi menggunakan teriakan, air mata, atau penyakitnya untuk menutupi kebenaran. Setelah pertemuan keluarga malam itu, saya kira setidaknya Bu Laras akan diam untuk beberapa waktu. Tapi saya kembali meremehkan kelihayannya. Ketika tidak bisa lagi menang dengan argumen, beliau kembali menggunakan senjata andalannya. Penyakit. Hampir tengah malam, ponsel Danu berdering tanpa henti. Yang menelepon adalah Budi. Danu tidak langsung mengangkat, tapi panggilan itu terus berulang. Akhirnya Danu menjawab. Belum sempat ia bicara, suara Budi sudah terdengar panik. Danu, Ibu mimisan tidak berhenti, sekarang di UGD. Kamu puas sekarang. Kalau ibu kenapa-napa, jangan harap kamu dan Rina bisa hidup tenang. Saya terlonjak. Danu menyalakan loudspeaker. Terdengar suara tangisan dan kepanikan di latar belakang. Suara Santi terisak, Bu, sadar, Bu. Diselingi suara Tante Ratih yang melengking. Ibumu sekarat, Danu. Uang sebanyak itu mau kamu bawa mati. Danu memejamkan mata sejenak. Saya tahu. Setegas apapun ia, mendengar ibunya masuk rumah sakit tetap saja membuatnya cemas. Tapi kali ini ia tidak panik. Ia hanya bertanya singkat, ibu di rumah sakit mana? Mana surat keterangan UGD-nya? Budi tertegun, lalu membentak. Jam segini kamu masih tanya surat? Ibumu sedang kritis. Kamu masih mau periksa ini itu? Danu menjawab dengan dingin. Iya.
Setelah semua yang terjadi, aku perlu memeriksa. Telepon langsung ditutup. Kurang dari 5 menit kemudian, grup keluarga dibanjiri foto dan video. Santi merekam Bularas yang terbaring, wajahnya pucat, hidungnya disumbat kapas, tangannya diinfus. Sudut pengambilannya sangat pas untuk menimbulkan rasa iba. Saya melihat video itu, hati saya mencelos. Penyakit Bularas memang nyata. Tapi ada sesuatu yang janggal. Seseorang yang sedang kritis, tapi Santi masih sempat memilih sudut kamera yang bagus dan merekam beberapa video untuk disebar. Saya langsung menelepon dokter yang selama ini merawat Bularas. Untungnya beliau mengangkat. Saya menjelaskan situasinya. Di seberang telepon, dokter itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Tenang, Bu, saya baru cek laporan jaga. Bularas memang mimisan, tapi tidak parah. Tekanan darahnya stabil. Penyebabnya karena pasien sengaja melewatkan 1 dosis obat dan mengalami stres berat. Pendarahannya sudah dihentikan." Mendengar kata sengaja melewatkan obat, saya merinding. Danu yang berdiri di sampingku juga mendengarnya. Wajahnya menjadi kelam. Keesokan paginya, saat gudang kami baru buka, Budi dan Gilang datang bersama istri-istri mereka. Mereka berdiri di depan meja resepsionis, di mana beberapa pelanggan sedang menunggu. Budi menggebrak meja. "Danu mana? Suruh dia keluar. Ibu di rumah sakit? Dia masih bisa sembunyi?" Santi langsung menyalakan siaran langsung di ponselnya, mengarahkannya pada saya. "Lihat semua. Mertua saya semalam kritis, tapi menantu keduanya masih bisa tenang-tenang jualan. Uangnya banyak, tapi 100 juta untuk biaya rumah sakit mertua saja pelit." Saya menatap lurus ke kamera. Di balik layar itu pasti banyak yang sedang menonton, menunggu saya marah atau menangis. Tapi saya tidak akan memberikannya pada mereka. Danu keluar dari kantornya, membawa catatan percakapan dengan dokter semalam. Ia menatap saudara-saudaranya. "Ibu sakit sungguhan, berikan rekam medisnya. Kalau mau main drama, main yang benar." Santi yang sedang siaran langsung tertegun. Danu melanjutkan, "Dokter bilang ibu tidak kritis. Beliau sengaja tidak minum obat. Kalau perlu, saya bisa telepon dokternya sekarang juga untuk konfrontasi." Wulan menangis. "Kalian punya uang kok jahat sekali? 100 juta sebulan bagi kalian tidak seberapa. Ibu sudah tua. Hidupnya tinggal berapa lama lagi?" Saya menatapnya, lalu menatap Santi yang masih memegang ponsel. Kali ini saya tidak lagi diam. Saya berkata dengan jelas, "Kalau tidak seberapa, 2 villa senilai 12 miliar milik kalian lebih dari cukup untuk merawat ibu." Kalimat itu membuat mereka berempat terdiam. Beberapa pelanggan di sana saling pandang. Tepat saat itu, ponsel Danu menerima pesan. Ia membukanya, lalu menunjukkannya padaku. "Pak Budi telah mengirimkan surat pemberitahuan resmi. Seluruh proses yang berkaitan dengan 2 villa itu dibekukan untuk verifikasi hak investasi." Danu membaca pesan itu, lalu berkata, "Oh, sekalian saya informasikan. Proses balik nama 2 villa itu sudah dibekukan. Mulai sekarang, siapapun yang mau mengklaim rumah itu, silakan berurusan dengan pengacara." Santi yang sedang siaran langsung wajahnya pucat pasi. Ia lupa kameranya masih menyala, dan berteriak, "Tidak mungkin. Ibu bilang minggu ini sudah bisa selesai." Seluruh ruangan hening. Santi sadar ia salah bicara. Ia buru-buru mematikan siaran langsungnya, tapi sudah terlambat. Kalimat itu sudah didengar oleh ratusan penonton. Drama menantu berbakti yang ia mainkan, hancur oleh mulutnya sendiri. Saya melihat wajah pucat Santi, melihat Budi dan Gilang yang mulai panik. Tiba-tiba hati saya tidak lagi marah. Ada orang yang mengira sedang memojokkan orang lain, padahal sebenarnya mereka sedang masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh keserakahan mereka sendiri. Setelah insiden siaran langsung yang gagal total itu, suasana di keluarga suami saya berubah drastis. Para kerabat yang tadinya ikut menyudutkan kami mendadak diam, unggahan-unggahan sindiran di media sosial juga dihapus. Tapi saya tahu, keheningan itu bukan karena penyesalan. 2 hari kemudian, perawat Putri kembali mengirim pesan. Kali ini ia mengajak bertemu di sebuah warung makan kecil. Pesannya singkat, "Mbak,
Saya menemukan USB lama, isinya lengkap. Kalau Mbak mau tahu siapa sebenarnya yang menerima uang pengembalian dana, temui saya malam ini. Tapi tolong jangan pakai mobil yang biasa. Malam itu, kami naik taksi online dan berjalan kaki menuju warung. Putri sudah menunggu di sudut. Ia langsung menyerahkan sebuah USB berwarna perak. Saya tidak mau menyimpannya lagi, Mbak. Saya takut. Danu menyambungkan USB itu ke laptop. Di dalamnya ada folder-folder berisi foto-foto bukti pengembalian dana, rincian layanan yang dibatalkan, pindaian tanda tangan, dan beberapa rekaman suara. Saya membuka foto pertama, jantungku berdebar. Di atas kwitansi pengembalian dana, yang menandatangani bukan hanya Bularas, tapi juga Santi, dengan keterangan menantu sulung. Putri menjelaskan dengan pelan. Awalnya Bularas yang tanda tangan. Tapi belakangan, seringkali Mbak Santi yang mengambilnya dengan alasan ibu sedang istirahat. Danu bertanya, "Uang, apa itu?" Putri menjawab, "Uang dari layanan yang sudah dibayar lunas tapi tidak terpakai penuh. Misalnya pesan 2 perawat tapi hanya 1 yang datang, atau paket makanan premium yang dibatalkan di tengah jalan. Setelah pihak keluarga membayar lunas, rumah sakit akan mengembalikan selisihnya. Tapi rekening tujuannya bukan rekening Mbak Rina." Saya memejamkan mata. Ternyata setiap bulan, setelah kami mentransfer 100 juta, sebagian uang itu diam-diam keluar lagi melalui jalur lain, masuk ke kantong orang-orang yang setiap hari menuduh saya perhitungan. Danu memutar sebuah rekaman. Terdengar suara Santi, begitu manis tapi beracun. "Biarkan saja si Rina yang bayar. Dia pikir punya uang itu hebat. Kita tunjukkan, uangnya itu hanya untuk melayani keluarga ini." Kemudian suara Bularas. "Asal jangan sampai si Danu tahu. Kalau dia tahu, bisa repot." Santi tertawa. "Danu itu sayang ibu. Ibu menangis sedikit saja dia luluh. Kalau Rina lebih gampang lagi. Singgung saja soal bakti, pasti dia diam." Saya duduk membeku. Dulu saya kira Santi hanya serakah, ternyata ia terlibat begitu dalam. Putri menunjukkan bukti lain. Uang pengembalian itu biasanya dibagi 3. Sebagian untuk Bularas, sebagian diambil Mbak Santi, sebagian lagi untuk Om Iwan. Saya terkejut. "Om Iwan?" Putri mengangguk. "Beliau yang merekomendasikan paket-paket layanan premium ini. Setiap kali ada yang mendaftar, beliau dapat komisi. Makanya beliau terus mendorong Bularas untuk menambah layanan. Pernah saya dengar beliau bilang, pesan saja yang paling mahal, uangnya dari mereka. Kita bodoh kalau tidak ambil bagian." Danu menggebrak meja. Ia mengertakkan gigi, suaranya berat. "Jadi mereka semua menjadikan penyakit ibu sebagai mesin ATM?" Danu membuka bukti transfer lain. Sebagian uang dari rekening Santi kemudian ditransfer ke rekening Budi dengan keterangan pembayaran proyek. Ternyata Budi juga ikut menikmati hasilnya. Saya bertanya pada Putri soal obat-obatan. Ia menjawab pelan. "Pernah Bularas meminta dokter meresepkan suplemen tambahan meskipun tidak wajib. Beliau bilang, biar catatannya terlihat lebih parah, jadi mereka tidak berani menghentikan uangnya." Saya merinding. Penyakitnya nyata. Tapi mereka melebih-lebihkannya, menjadikannya alasan sempurna untuk mengeruk uang. Danu langsung menelepon Pak Budi. Suaranya tenang tapi setiap katanya tegas. "Pak, saya punya bukti baru. Ini bukan lagi sengketa keluarga. Ini ada unsur penipuan, penggelapan, dan pemalsuan." Saya menatap suamiku. Tatapannya tidak lagi menunjukkan luka, melainkan kesadaran yang dingin. Mungkin saat itulah ia sadar, jika ia terus diam, bukan hanya uang yang hilang, tapi juga martabat, perusahaan, dan kehidupan kami akan ikut diseret ke dalam lumpur. Sebelum kami pergi, Putri menggenggam tanganku. "Mbak, maafkan saya. Dulu saya tahu tapi tidak berani bicara." Saya menggeleng. "Kamu berani bicara sekarang, itu sudah sangat membantuku." Di luar, angin malam terasa dingin. Saya memeluk erat USB di dalam tasku. Rasanya seberat batu. Mulai saat itu, cerita ini bukan lagi soal mertua yang pilih kasih atau ipar yang serakah. Ini telah menjadi kasus hukum yang nyata. Dan ketika sudah sampai di titik ini,
Tidak ada lagi seorang pun di keluarga Bularas yang bisa bersembunyi di balik air mata. Saya kira bukti soal biaya rumah sakit dan penggelapan dana itu sudah menjadi puncak dari semua kebusukan. Tapi saya salah. Ketika Pak Budi mulai memeriksa semua aset dan dokumen yang pernah ditangani oleh Bularas, sebuah nama terus muncul berulang kali, nama perusahaan suku cadang mobil kami. Sore itu, Danu menerima telepon dari Pak Budi. Hanya beberapa kalimat, tapi raut wajahnya langsung berubah. Ia mematikan telepon, menatapku sejenak, lalu berkata, "Pak Budi minta kita ke sana sekarang. Ada dokumen yang berhubungan dengan perusahaan." Saya terlonjak. Selama ini mereka mengincar uang pribadi dan aset keluarga. Tapi perusahaan ini adalah batas terakhirku. Ini adalah hasil kerja keras kami berdua, dari gudang sewaan kecil hingga sebesar sekarang. Di kantor pengacara, Pak Budi meletakkan setumpuk fotokopian di hadapan kami. Lembar pertama adalah salinan surat izin usaha perusahaan kami, tapi yang membuatku merinding, ini bukan salinan yang biasa kami gunakan. Pak Budi menjelaskan. Saya menemukan ini di dalam berkas milik Om Iwan. Beliau pernah meminta konsultasi tentang prosedur pengalihan saham. Saya merasa dingin. Om Iwan dapat dari mana? Pak Budi membuka lembar berikutnya, sebuah draft surat kuasa. Pemberi kuasa. Danu. Penerima kuasa. Bularas. Isinya memberikan wewenang pada Bularas untuk mengurus pengalihan sebagian saham perusahaan. Di bagian bawah, ada kolom tanda tangan yang masih kosong. Ini belum ditandatangani, kan? Tanyaku ngeri. Pak Budi mengangguk. Belum. Tapi ini menunjukkan mereka sudah punya niat. Jika mereka berhasil mendapatkan tanda tangan Pak Danu, atau lebih buruk lagi, memalsukannya, ini bisa menjadi masalah besar. Danu bertanya dengan suara dingin, dialihkan ke siapa? Pak Budi menjawab. Menurut catatan konsultasi, saham itu rencananya akan dialihkan ke Bapak Budi, dengan alasan sebagai anak sulung yang harus mengelola aset keluarga. Jantungku terasa diremas. Ternyata 2 villa itu belum cukup. Rencana Bularas jauh lebih dalam. Beliau tidak hanya ingin uang, beliau juga mengincar perusahaan kami. Malam itu kami memeriksa rekaman CCTV gudang. Danu teringat. Sebulan yang lalu, saat kami sedang keluar kota, Gilang pernah mampir dengan alasan mengantar buah dari ibu untuk para karyawan. Rekaman menunjukkan, saat resepsionis sedang tidak di tempat, Gilang dengan cepat memotret beberapa dokumen di atas meja, daftar klien besar, price list, dan data pemasok. Saya merasa lemas. Itu adalah data-data vital perusahaan. Danu memeriksa riwayat percakapan di komputer kantor yang pernah dipakai Gilang. Ada pesan dari Wulan. Kalau Mas sudah dapat daftar kliennya, kita bisa buka gudang sendiri. Tidak perlu lagi bergantung pada Mas Danu. Ada ibu yang membela kita, Mas takut apa? Ternyata Wulan, menantu yang selalu tampak rapuh itu, sedang merencanakan untuk menjadi pesaing kami dengan data curian. Danu langsung mengambil tindakan. Ia memanggil kepala bagian IT dan akuntan, meminta mereka mengganti semua kata sandi, mengubah sistem otorisasi, dan memberitahu bank tentang potensi pemalsuan surat kuasa. Ia menegaskan, mulai sekarang, semua transaksi di atas 50 juta harus melalui verifikasi ganda dari saya dan Bu Rina. Tidak ada lagi perintah lisan, sekalipun dari keluarga saya. Malam itu, Bularas menelepon Danu. Kali ini Danu mengangkatnya. Suara ibunya terdengar marah. Kamu ini mau apa, sampai mengirim surat peringatan kemana-mana? Aku ini ibumu, aku mengambil bagianmu juga untuk saudara-saudaramu. Danu berdiri di dekat jendela, menatap kegelapan di luar. Ia mendengarkan ibunya selesai, lalu menjawab dengan suara tenang yang mengerikan. Ibu melahirkanku, tapi ibu tidak punya hak untuk merampas hidup. Di seberang telepon hening. Hanya dengan satu kalimat itu, saya tahu Danu telah benar-benar melewati batas terakhir kesabarannya. Melawan bukan lagi tindakan durhaka, melainkan satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri. Setelah panggilan malam itu, Danu tidak lagi ragu. Pak Budi menyarankan untuk mengadakan mediasi resmi, dihadiri oleh semua pihak yang terlibat. Kita beri mereka satu kesempatan untuk menyelesaikan secara internal.
Jika masih mengelak, semua berkas akan kita serahkan ke pihak berwajib. Mediasi diadakan di kantor pengacara. Saya dan Danu datang lebih awal. Bu Laras datang paling akhir, duduk di kursi roda, didorong oleh Santi. Beliau mengenakan pakaian pucat, seolah ingin menunjukkan betapa lemahnya dirinya. Begitu masuk, beliau langsung menyeka sudut matanya. Saya hanya berharap anak-anak menyayangi saya, tidak menyangka malah harus berurusan dengan hukum. Danu tidak menanggapi. Ia hanya memberi isyarat pada Pak Budi. Proyektor menyala, menampilkan semua bukti satu persatu. Rincian biaya rumah sakit, aliran dana pengembalian, rekaman suara, hingga rekaman CCTV saat Gilang mencuri data. Santi terlonyak. Itu semua fitnah. Saya tidak pernah menerima uang apapun. Pak Budi dengan tenang mengeluarkan bukti transfer dari bank dan laporan dari perawat Putri. Wajah Santi pucat pasi. Budi menoleh pada istrinya. Kamu benar-benar menerima uangnya? Santi yang terpojok berteriak pada suaminya, Mas kan juga ikut pakai uangnya. Sekarang mau cuci tangan? Ruangan menjadi kacau. Wulan yang melihat Santi terdesak, buru-buru berkata, saya tidak tahu apa-apa. Mbak Santi yang menyuruh saya. Katanya kalau membela ibu nanti akan dapat rumah. Gilang membentak istrinya. Kamu diam. Tapi Pak Budi sudah menampilkan rekaman CCTV dan percakapan mereka. Wajah Gilang dan Wulan menjadi kelabu. Melihat semua orang saling menyalahkan, Bu Laras tiba-tiba menoleh padaku, matanya merah. Sejak kamu masuk ke keluarga ini, saudara-saudara jadi bertengkar, kamu puas sekarang? Seluruh ruangan hening. Saya menatap ibu mertua yang selama bertahun-tahun telah membuatku takut. Anehnya, saat ini saya tidak lagi gemetar. Saya menatapnya dan berkata perlahan, tidak, Bu. Keluarga ini hancur bukan sejak saya datang. Keluarga ini hancur sejak kalian semua menganggap keserakahan sebagai kasih sayang keluarga. Bu Laras membuka mulut tapi tidak bisa berkata apa-apa. Saya melanjutkan, saya pernah tulus ingin menjadi menantu yang baik. Tapi ternyata bagi ibu, saya hanyalah dompet. Bagi saudara-saudara ipar, saya hanyalah alat. Hari ini saya datang bukan untuk menang. Saya hanya datang untuk mengambil kembali kebenaran. Pak Budi menutup mapnya. Ia menyatakan dengan jelas, 2 villa itu tidak bisa dialihkan haknya. Penggelapan dana rumah sakit, pencurian data perusahaan, dan semua tindakan terkait akan diproses secara hukum jika tidak ada solusi ganti rugi dan permintaan maaf secara terbuka. Tidak ada lagi yang bersuara lantang. Santi menutupi wajahnya dan menangis. Wulan menunduk dalam-dalam. Budi dan Gilang duduk seperti kehilangan jiwa. Om Iwan diam-diam hendak keluar, tapi Pak Budi berkata, Pak Iwan, nama Anda juga ada di dalam berkas. Silakan tetap di sini untuk menandatangani berita acara. Tiba-tiba Bu Laras memegangi dadanya, wajahnya pucat, tubuhnya terkulai ke samping. Kali ini sepertinya beliau benar-benar pingsan. Tapi seisi ruangan terdiam selama beberapa detik, tidak ada yang langsung panik seperti biasanya. Karena setelah penyakit dijadikan tameng berkali-kali, bahkan saat beliau benar-benar jatuh pun, semua orang harus bertanya-tanya, apakah ini penyakit, atau ini adalah drama terakhir? Setelah mediasi hari itu, segalanya tidak langsung berakhir, tapi tidak lagi sekacau sebelumnya. Ketika kebenaran disajikan dengan bukti, tangisan dan tuduhan kehilangan kekuatannya, Budi dan Santi akhirnya menandatangani surat perjanjian untuk mengembalikan dana yang telah mereka ambil. Gilang dan Wulan juga menandatangani surat pernyataan untuk tidak pernah lagi menggunakan data perusahaan kami. Danu tidak memenjarakan adiknya, tapi ia menegaskan, jika di kemudian hari muncul pesaing yang menggunakan data curian itu, ia tidak akan lagi menyelesaikannya secara kekeluargaan. 2 villa itu dibatalkan proses pengalihannya dan kembali menjadi aset investasi atas nama Danu. Ia tidak merebutnya, hanya mengambil kembali apa yang memang miliknya. Biaya perawatan Bu Laras kemudian disesuaikan dengan resep dokter yang sebenarnya, tanpa layanan-layanan mewah yang tidak perlu. Biayanya turun drastis, dan jumlah itu dibagi rata untuk ketiga putranya. Awalnya Bu Laras marah, menuduh kami durhaka.
Tapi ketika Budi dan Gilang juga tidak mau lagi menanggung beban sendirian, beliau perlahan diam. Saya tidak merasa senang melihatnya seperti itu. Tapi ada batasan yang jika tidak ditegakkan, orang akan mengira kebaikan kita tidak akan pernah habis. Dan ketika kebaikan itu benar-benar habis, semua orang akan terluka. Suatu sore, Danu mengajakku melewati rumah lama ibu mertuaku. Pemandangannya masih sama, tapi tempat yang dulu selalu membuatku sesak, kini terasa begitu jauh. Danu berhenti di seberang jalan, terdiam lama, lalu berkata pelan. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi memaksamu berkorban untuk orang-orang yang tidak menghargainya. Saya menggenggam tangannya. Saya tidak memintanya memutuskan hubungan dengan ibunya, bagaimanapun juga beliau yang melahirkannya. Tapi saya menegaskan, mulai sekarang kami akan membantu sesuai batas kemampuan, dengan tanggung jawab yang dibagi rata, bukan lagi dengan kesabaran buta dari satu pihak saja. Beberapa minggu kemudian, Bu Laras meneleponku. Saya ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Suaranya terdengar lebih lemah, tidak ada lagi nada memerintah. Beliau hanya berkata, "Rina, ibu salah. Bisa jenguk ibu sekali saja?" Mendengar kalimat itu, hati saya tidak merasa puas seperti yang saya bayangkan. Sebaliknya, saya merasa sedih. Sedih karena harus melewati begitu banyak luka hanya untuk mendengar satu kata maaf. Saya tidak menangis, tidak juga langsung luluh. Saya hanya menjawab, "Nanti, kalau ibu sudah benar-benar ingin bertemu saya sebagai anak, bukan sebagai dompet, saya akan datang." Di seberang telepon hening lama sekali, lalu beliau bergumam pelan, "Iya." Hanya satu kata, begitu pelan hingga nyaris hilang ditelan angin,